Ada teman-teman dari siaran televisi juga ikut syuting bersama kita. Danu kok boleh sebut sebagai Panji Sumatera Barat. Iya. C23 lah mulai. Sana apa sobat lihat Joyo Tabuzari yang tadi berat seringnya di pot bunga hari ko sana yang kedatangan tamu istimewa. Aduh Raja Ular Sumatera Barat kamu kano. Aduh Danu. Oke bang, sehat bang. Sehat Danu. Sehat bang. Danu dari komunitas reptil dan amfibi Padang. yang disingkat dengan Crab. Ya. Nah, awak undang ke sana bercerita tentang pengalaman yo. Banyak mengenal dunia reptil dan amfibi. Ku menarik ke sana. Nah, di tangan tuh lado. Itu jenis Albino. albino. Iya, sanca batik albino. Piton, mati boy. Sanca batik. Sanca batik albino. Itu iya. asli dari mana Danu? Kalau untuk penangkaran sekarang di Indonesia ini udah banyak bang. Kalau dulu awalnya itu sampai dari Florida dan masuk ke sininya itu tahun 89. 89. Ya, itu keluaran dari Bob Clark sendiri. Iko lah berapa tahun kau aja Danu? 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. Nah, ini base campnya di mana sih Dan? Base camp kita sekarang di Jalan Gajah Mada di depan kantor BKIM. Oh, apa namanya? Balepom. Ya. Nah, kok jadi menarik. Kenapa sih jadi mengenal reptil? Orang takut jula Danu malah jadi bahan peliharaan, jadi kawan. Kenapa Dan? Kalau untuk ular ini kan salah satunya hewan yang unik ya bang ya. Dalam artian unik ini mereka punya ciri khas yang tidak berbunyi atau mendesis lah dalam artiannya. Ketika mereka lapar dia diam, ketika dia kabur dia diam, ketika dia pup dia diam gitu lah. Jadi unik aja. Misteri ya? Ya misteri. Jadi ya kalau dipelihara lucu nih gitu loh dalam artiannya. Dipelihara lucu sih. Orang melihara tuh lucu kayak kucing. Iko albino. Keren sana. Nah, dari Umuabara Danu mengenal reptil artiannya kalau memeliharanya kita. Memelihara itu Danu mulai pas kuliah. Waktu kuliah itu tahun 2008. Kalau yang komunitas Danu berdiri sejak tahun 2011. 2011. 1 Desember. Itu bisa bergabung di komunitas seperti apa sih Danu? Apakah harus punya ular pulau atau reptil atau amfibi pulau? Enggak. Kalau ingin bergabung pun ya cukup dengan dalam artiannya ada keingintahuan lah tentang reptil gitu lah. Jadi nggak hanya sekedar harus ada ular, harus ada hewan-hewan reptil lainnya, enggak. Jadi kita sama-sama belajar di sana. Ya, jadikan satu komunitas itu wadah untuk mencari ilmu pengetahuan itu aja. Nah, ada yang menarik. Katanya komunitas-komunitas reptil itu sebetulnya berdiri tujuannya salah satu memberikan pendidikan pada masyarakat bahwa ular itu kadang-kadang basuhnya bunuh di orang. Ya. Apakah seperti itu Dan? Benar. Memang seperti itu. Benar. Nah, kan kadang-kadang ada masyarakat barangkali yang menemukan ular di rumahnya. Itu tindakannya harusnya seperti apa Dan? Apakah harus mengundang orang komunitas kayak Danu atau kadang-kadang kan cincang langsung ular kan supaya selamat? Ada beberapa kasus yang dalam artiannya kita sudah ngasih sosialisasi edukasi bang untuk tidak membunuh hewan yang masuk ke rumah. Dalam artinya reptil ya bang ya, kayak biawak, kayak ular gitu kan. Nah, tapi kalau beberapa orang yang sudah kenal dengan komunitas reptil dan kalau alhamdulillah sampai sekarang instansi yang membantu kita itu ada banyak, ada BKSDA Sumbar, ada pemadam kebakaran juga. Nah itu kita dibantu juga. Jadi ada spot-spot untuk call centernya, untuk rescue. Jadi bisa hubungi komunitas kita, bisa hubungi pemadam, bisa hubungi BKSDA. Nah, banyak masyarakat tuh paling takut dengan ular karena menyangka ular kok berbisa. Tidak semua ular berbisa. Seperti kok jenis iko kan tidak berbisa Danu. Ya, nah, awak mengenal iko ular berbisa atau endaknya Danu punya ciri ndak di tubuhnya? Kalau untuk ular berbisa ini lebih ke bagian kepala itu persegi bang. Itu kebanyakan. Persegi kebanyakan. Persegi itu kan kebanyakan persegi 3 seperti viper atau bahasa awaknya itu cantik mani. Cantik mani itu bisa. Itu viper tuh. Vipernya Sumatera Barat tuh. Itu juga punya bisa yang luar biasa. Di Sumatera dan Kalimantan.
Itu menyebabkan kematian Viper? Tidak, Viper itu hemotoksik dan dia menyebabkan amputasi. Oh, Pemusukan. Jadi kurang ganteng gitu kan. Oh iya. Karena jari kita 5 nih. Kalau udah kena gigit jadinya 4. Nggak, kurang kegantengan kita bang. Dalam artinya udah 90% karena kurang jari jadinya 75% gitu kan. Danu sendiri, Ya. ini ada baraikue yang memiliki ular kini di rumah. Untuk yang tidak berbisa sekarang di Basecamp itu kebetulan yang koleksi pribadi ya bang ya. Koleksi pribadi kita ada puluhan sampai 50-an lebih lah yang tidak berbisa. Sedangkan yang berbisanya itu ada sekitar 20 lebih dan selebihnya kadal-kadalan kayak iguana, biawak, kayak atau kadal-kadal daerah utara, daerah timur gitu. Dan itu ular berbisa apa saja jenisnya yang Danu pelihara? King Cobra ada. King Cobra. Itu ada baraikue? King Cobra sekarang ada 4. Terus? Yang 2 ekor lagi udah kita rilis ke alam. Jadi sebenarnya kemarin 6. 6 itu 4 diantaranya itu di Kota Padang kita nemukan di Lubuk Minturun. Itu memang harus dirilis atau memang artinya dalam keadaan itu Danu pelihara untuk koleksi atau memang untuk dirilis gitu? Kalau ular-ular yang didapat dari rumah warga itu kita harusnya merilis bang. Cuman harus ada pengetahuan tentang di mana kita harus merilis seperti populasi makanannya. Misalkan kayak kita merilis piton, kita harus tahu populasi babi hutan di mana, tupai, burung-burung. Dan sedangkan kalau King Cobra kita rilis, kita harus tahu populasi ular terbanyak di suatu daerah. Karena King Cobra makannya ular. Ya, dia namanya kan Ophiopagus hana. Bahasa Yunani artinya itu yaitu pemangsa ular. Artinya. Itu semua jenis ular dimangsanya? Ya, Termasuk kobra sendiri? termasuk kobra sendiri. Apa beda King Cobra dengan kobra? Kalau kobra itu berwarna hitam, dia tidak ada belang ya bang. Kalau King Cobra waktu kecilnya itu belang-belang, ada ring-ring kuning seperti cincin emas. Sedangkan untuk pertumbuhannya itu King Cobra bisa mencapai 4 sampai 5 meter. Sedangkan kalau kobra itu bisa 1 meteran. Tingkat bisanya lebih tinggi? Tingkat bisa King Cobra mempunyai 3 bisa di dalam satu mulutnya. 3 bisa? Ya, itu membunuh orang dewasa dalam satu suntikan itu 15 menit. Kalau kobra biasa? Kalau kobra lebih ke gagal jantung. Ke gagal jantung, Ya, kematian cuma juga kan? nanti jadwalnya itu bukan jadwal sih, jadwal kematian. Rentang waktunya? Kayak apa ya, kayak tiket berangkat gitu ya jadwal. Rentang waktu? Rentang waktu dari efek bisanya itu bisa dilihat dari bekas gigitan ya. Itu bisa sampai sejam sampai 12 jam ke depan. Jadi biasanya kalau kena gigit ular yang berbisa itu kita tidak boleh tidur selama 24 jam. Tidak boleh tidur 24 jam? Ya, Kalau tidur? efek sampingnya dari bisa itu ngantuk dan pusing. Basaru itu. Nah, itu loh yang pusing ya. Nah, kembali ke komunitas. Dan lu punya komunitas crab. Ya. Nah, programnya apa aja Dan? Program kita sekarang ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oh, sekolah-sekolah. Jadi kita mengenalkan ke adik-adik yang SD, SMP, TK pun itu kita mengenalkan jenis ular. Dalam artiannya mungkin dengan tidak adanya sosialisasi ini mungkin adik-adik juga masih menerawang ular itu gimana ya cara gimana ya rasain megangnya atau bentuknya gimana ya, masih banyak yang belum tahu. Nah, salah satunya kita mengenalkan jenis yang berbisa nanti dan kita meninggalkan pesan seperti kalau ketika tiba di rumah melihat ular tersebut jangan dipegang ya. Oke om, sampai ada suatu berarti ada program pengenalan edukasi ke sekolah-sekolah. Kemudian apa lagi Dan? Terus untuk pelepas liaran bang, kita punya program pelepas liaran. Jadi beberapa kasus dari Kota Padang sendiri kita dalam per bulan itu bisa masuk 30 ekor piton ke rumah warga dan beberapa ada ular kobra. Itu setiap bulannya kita ada pelepas liaran. Jadi kita bersama-sama melepas liarkan lagi ke alam. Ke alam. Jadi pusat rehabilitasinya itu ya di Basecamp bang. Oh di Basecamp. Jadi misalnya kayak pemadam kebakaran, kayak Balai Konservasi Sumber Daya Alam sendiri itu
ketika mendapatkan ular itu dia harus mendata ke Danu dulu, ngasih ke Danu gitu. Untuk direhab ular. Rehab dalam artinya ketika ular kurus kita gendutin, gitu. kita kasih makan. Oke. Ketika ular ada luka kita sembuhkan dulu, baru mereka layak lepas liar kan, gitu loh. Danu, kan tidak banyak sebetulnya masyarakat, terutama di Padang lah dulu, yang tidak punya hobi karena ketakutan tadi, melihara ular atau amfibi itu kan tidak banyak gitu kan. Ketika Danu memilih untuk mencintai hewan-hewan serupa itu, pasti banyak kendala dong. Kendalanya dalam masalah anggaran, biaya makannya barang. Itu cara mengatasi. Setidaknya memberikan gambaran ke masyarakat bahwa mencintai dengan tulus itu akan menghasilkan yang luar biasa juga. Sampai sekarang sih Danu masih berpikir seperti itu, sama. Cuman dalam artiannya masih menunggu. Iya. Nah, dari 2011 sampai sekarang masih di reptil, alhamdulillah bertahan dan dalam artiannya feedback dari yang Danu sayangi ini ya banyak, dalam artinya kayak prestasi di kontes-kontes nasional. Ikut kontes juga. Ada kontes nasional juga. Terus ada beberapa ya teman-teman yang dalam artiannya mengekspos kalau Kota Padang itu ada komunitas reptilnya, kayak ada teman-teman dari siaran televisi juga ikut syuting bersama kita. Danu kok boleh sebut sebagai Panji Sumatera Barat. Kemarin ketemu Panji, Panji. Nah, dengan itu apa kesannya Panji terhadap aktivitas kawan-kawan reptil di Panji salah satunya juga mendukung sih Bang. Dalam artiannya dia tidak pernah miris dan dia percaya kalau orang-orang yang di daerah Kota Padang sendiri ada beberapa yang seperti dia, dalam artinya kayak dia kenal Danu, bisa membawa adik-adik semuanya berkumpul di satu wadah atau satu event. Kita berkumpul silaturahmi, kita bukan bersaing nih Bang, jadi kalau di event kita nggak bersaing, malahan hanya ajang ngumpul-ngumpul ketawa-ketawa aja Bang. Siapa yang menang nanti diteriakin gitu kan. Pernah digigit ular Danu? Pernah? Sering. Nah, ya harus sering nggak? Itu ular peliharaan surang gitu. Kalau kobra, Danu pernah opname sih. Sempat diopname. Itu kok bisa cerita setelah tentang jadi, kok bisa Danu digigit? Sebenarnya efek bisa dari ular ini sebenarnya lebih ke imun tubuh ya Bang ya. Kalau imun tubuh kita sehat, istirahat kita cukup, kita tidak hobi begadang, mau kena paku karatan, mau kena lipan, mau kena ular, itu imun tubuh kita itu udah membentuk satu imun, dalam artinya anti bisa gitu. Ada Bang. Jadi kita nggak perlu bawa ke rumah sakit, nggak perlu. Nah, kalau kebalikannya, ketika kita kurang istirahat, sering begadang, imun tubuh kita kurang fit atau gimana, atau lagi sakit, ketika digigit dengan ular yang berbisa, dalam artian berbisa menengah lah, itu bisa menyebabkan demam. Dan kebetulan kemarin ini yang gigit Danu itu naja itu kobra Sumatera yang hitam, atau bakso awalnya ular sarok atau ular. Jadi karena kurang istirahat itulah. Tapi sempat diopname? Sempat. Berapa lama Dan? 10 hari. Nah, kalau king cobra tuh anti bisanya serumnya ada di Sumatera. Di Indonesia belum ada. Sumatera Barat apalagi. Berarti itu makanya banyak yang meninggal karena pemilik king cobra karena serumnya belum ada. Yang belum ada, yang ada itu di mana Dan? Yang ada itu cuma di Thailand dan Jerman. Jauh lo Rajab lo menjapi Dan. Nah, kebetulan untuk di wilayah Indonesia kita mempunyai satu dokter Prima Harani namanya. Itu emang dalam artinya beliau paham dengan untuk cara pemakaian sabu ini serum anti bisa ular ya Bang, kepanjangannya. Nah, bagaimana cara penanganannya secara tepat gitu. Habitat king cobra di Sumbar, di Padang itu masih banyak tampaknya? Masih banyak kayak. Itu daerah mana yang Danu ketahui? Lubuk Minturun sama Indarung. Lubuk Minturun, Indarung itu king cobra masih banyak? Danu ngeluarin di Lubuk Minturun itu udah 3 ekor. Sedangkan Indarung ada 2 ekor.
Nah, itu kan jenis albino ya. Jadi sana ikut jenis albino. Kalau di awak ulah piton kalau di awak sama ulah. Iko sama enggak dengan piton? Sama kan? Ya, akhirnya sama. Cuman kalau albino kan dalam artinya kekurangan pigmen. Iya. Iko namo siapa nu? Namanya punya namu siapa tadi, Bu? Siapa? Dori. Nah, Danu kayaknya bawa cek lain. Yang ada Danu bisa dikaluan Danu cek lain. Sana bisa lihat. Perlakuan ke ular itu harus sama kayak perlakuan cewek. harus lemah lembut gitu dan. Oke. Iko agak memilih Dori ya. Agak tenang nih ketuannya daripada ke orang lain baru kenal. Nah, Danu, kalau seandainya Iko Danu mau kasih jual ke orang, kok harga berapa Danu? Ya jelas itu yang di tangan sekarang belum dijual. Tidak mau dia, saking mencintai ya. Artinya apa? Kan abang paham lah dengan artinya kalau untuk hewan. Iya. Sanca batik biasa Sumatera. Apa jenisnya? Sanca batik juga. Sanca batik Sumatera. Albinonya ini normal. Oke. Nah, aku bawa lagi. Kok nak mau tanam ya kalau di situ ya? Oh, iya. Ya. Nah, Iko kalau ular-ular seperti Iko Danu disatukan aman enggak mereka? Disatukan meskipun kalau ukuran-ukuran sebesar ini masih aman sih, Bang. Masih aman ya? Masih aman. Karena dalam artinya untuk si ular ini, kalau untuk jantannya itu masa produksinya itu di ukuran 2,5 meter. Oke. Dan kalau yang di betina itu 3,5 meter. Dan ketika dia kawin dia rusuh banget dong. Sangat rusuh. Dan ini kabarnya juga punya penangkaran. Ya. Khusus Sanca batik. Sanca batik. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ular-ular lain itu dapat pasangan kita juga tangkarin juga. Oke. Dan kebetulan kalau sekarang kita tergabung di Sanca Batik Breeder Indonesia. Sanca Batik Breeder Indonesia. Nah, Danu, kalau ada teman-teman di Padang atau di Sumatera Barat yang ingin ya silaturahmi dengan Danu, tengok-tengok koleksi Danu, bisa berkunjung tentunya ke Jalan Gajah Mada tadi kan? Ya, Jalan Gajah Mada. Kalau IG-nya apa Dan? The King Reptile Padang. The King Reptile Padang. Ya. Itu ya. Jadi sana mulia di follow itu. Oke, mohon banget di follow. Nah, punya itu enggak Dan? Apa Bang? Channel YouTube enggak Dan? Channel YouTube kita sekarang lagi istirahat. Dan insya Allah bulan depan kita mulai lagi. Iya. Ikut. Kalau ikut saya mana Dan? Iko Labara tahun ini Boti sih namanya Bang. Labara tahun Dan? Sama Bang. Sama ya? Sama. Oh lagi ganti kulit? Ya lagi ganti kulit. Nah kalau perlakuan ular yang sedang ganti kulit tuh seperti apa Dan? Berbeda enggak dengan ular yang Jadi kalau ular ini pas ketika dia ganti kulit itu sebenarnya sensitivitasnya tinggi enggak? Sensitifnya tinggi. Oke. Dalam artinya masa drop di ular paling rentan itu di pas ganti kulit, Bang. Sama dalam artinya kalau lagi mandamam lagi yang gitu. Lagi sakit gigi, enggak usah digaduh sama gitu. Iko sedang ganti kulit ya Dan? Ya, ini udah selesai sih, Bang. Udah selesai. Nah, ada beberapa yang belum copot. Oke. Nah jadi bagi Dunsana yang mungkin tertarik dengan dunia reptil bisa kenalan, bisa datang ke tempatnya Danu. Atau hari Minggu di GOR bisa. Oh masih ya? Gathering masih. Masih sering? Masih. Dulu bukan kita ngumpul, kita tetap ngumpul. Itu Bang. jam? Pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang. Itu di GOR tuh ya? Di GOR itu. Dan itu bawa semua ular di jenis lapangan catur lah lebih tepatnya. Oh, lapangan catur. Nah, jadi kalau nggak salah Dunsana Danu juga punya koleksi yang besar nak Dan? Iya, itu kita ada piton yang gede, ada buaya juga. Oh buaya punya Dan? Punya, buaya pelihara buaya ya Danu. Nggak tuh kerja lain banyak yang susah. Iya daripada koleksi wanita Bang, ya kan? Oh iya keren. Kita lebih menghargai apa kita lah. Daripada menjadi buaya, lebih baik memelihara buaya. Ah ya benar. Jadi jenis gini ada ular, king cobra, kemudian buaya punya. Buaya, iguana ada, biawak ada. Buaya Danu mendapatkan di mana? Buaya itu lebih ke hasil dari rescue juga Bang. Rescue di Padang? Di Padang. Jadi teman-teman nelayan itu di daerah Tunggul Hitam itu kan ada para nelayan yang dalam artinya parkir kapal gitu kan Bang. Itu nyangkut di jaring mereka.
anak-anak buaya. Kini gadangnya berapa? Semeter Sekarang udah? masih 70 sentian. 70 cm. Iya, dan ada buaya sinyulong juga yang mulut sempit. Buaya apa? Sinyulong namanya. Sinyulong itu yang buaya yang mulutnya kecil gitu. Oh, yang panjang itu. Kayak sumpit gitu. Oh, Nah, itu kita dapat hadiah dari teman-teman Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, Jadi ada berapa buaya kini? ada 2. Kamu merasa unik saja profesi yang Danu jalani kini. Karena binatang-binatang yang tidak pernah dipelihara dan masyarakat sebetulnya masyarakat awam itu selalu takut. Ya. Dan Danu kemudian mulai memperlakukan mencintai binatang-binatang Ya. dengan luar biasa kan. Tetap di mana-mana waktu meskipun ngumpul di gor, meskipun ada yang ke toko orang-orang dalam artinya berkunjung, kita tetap dalam artinya ketika nampak ular jangan dibunuh ya Bu. Tetap ditinggalkan pesan seperti itu. Oke. Ada yang menarik sana. Danu pun punya seorang istri yang sangat mencintai reptil. Cerita Ustaz Danu, kok bisa dapat perempuan yang mencintai reptil? karena Pak? Awalnya apakah memangnya mencintai reptil juga, Taba? Tidak. Hanya mencintai seorang Danu. Jadi saat kalau itu ya? untuk curhat, kalau untuk curhat dari dulunya Bang, dari dulunya kuliah, Danu kan dulu punya ya mantan pacar lah. Itu ya ketika ditanya sama calon mertua lah kan, hobinya apa? Melihara ular. Nggak ada hobi yang lain. Jadi agak-agak dijaraan Pak gitu Pak sama anak. Karena hobi iya, melihara ular iya, gitu kan. Jadi ya, jo ulah magi makan anaknya nang apa ini kan sama kayak gitu. Jadi banyak susah lah. Teman-teman di Pekanbaru pun sampai sekarang ada yang udah berumur 40 50 lebih itu nggak ada istri. Karena susah mendapatkan istri karena kecintaannya terhadap ular gitu. Dan beberapa kasus waktu dia pacaran itu yang lucunya Bang, itu teman Danu Mas Nanang mungkin teman-teman pada tahu juga. Kamu milih ular atau milih aku? Ya aku milih ular lah. Lebih baik memilih jomblo daripada dipisahkan Jula gitu. Daripada dia dipisahkan dengan ularnya. Jatuhnya seperti itu. Kalau itu kan dalam artiannya ya kita tidak mau seperti itulah ya Bang ya. Dan harus berbagi. Iko jenis yang piton ke sebetulnya yang paling menakutkan dari seekor ular yang kayak Giko itu apa sih? Belitannya yang pasti kan? Ya, sanca batik ini keunikannya banyak Bang. Dia ular terpanjang di dunia, bukan terbesar ya Bang. Terbesar anaconda. Terpanjang. Dia terpanjang. Oh, dia ditemukan itu 13 meter di Jambi. Tahun 96 atau 95. Kalau yang terbesar anaconda. Terbesar anaconda. Terbesar ini hitungannya diameter lingkar badan. Lingkar badan. Ya, Kalau sanca batik panjang, rangkanya terpanjang dan rangka terbesar Bang. Kerangkanya paling besar, paling kasar. Makanya untuk lilitan mereka itu bisa membunuh lebih cepat, lebih gampang meremukkan tulang. Yang sebesar kalau bisa melilit dengan kuat kok. Untuk membunuh orang dewasa kalau dengan belitannya sudah cukup. Sudah cukup ya. Dan tentu tidak semua jenis ular yang Danu temui itu langsung jinak kan? Tidak. Berapa biasanya setelah temu di alam bebas, kemudian sama tangan Danu itu bara lamu biasanya mereka bisa jinak seperti kau gini. Kalau dulu sih pernah dalam artinya ingin belajar dalam artinya menjinakkan. Tapi setelah lambat laun kita ngerti kalau ya biarlah mereka dengan sifat mereka aslinya. Karena karakter ularnya beda-beda Bang, sama kayak manusia. Oh, tidak sama? Tidak sama semuanya. Dari motif, dari warna itu mempengaruhi sifat. Dalam artiannya sama kayak manusia, rambut keriting, rambut lurus. Coba Dan jabarkan Stek. Yang Iko, yang di antara dua kok, itu karakter mereka berbeda seperti apa Dan? Yang Danu kenal lah gitu. Karakter ini kebetulan ini dari kecilnya Danu dapat juga deh, yang Danu pegang. Oke. Ini Danu dapat, udah beberapa kali kena gigitan Danu ya, sampai dia terbiasa dengan bau manusia. Karakternya lebih tenang. Oke. Karena mereka pada dari liar sampai sekarang pun dia terbiasa dipegang. Sedangkan si albino mempunyai kelamin itu betina. Oke. Danu lebih mengejar lingkar badan, atau untuk indukan itu bisa kayak suplai untuk telur itu lebih banyak lagi Bang.
kalau dia lingkarannya lebih besar. Nah, kekurangannya ketika mereka jarang dihandle atau jarang dipegang, mereka sedikit was-was atau sedikit. Nah, apalagi dengan matanya yang sedikit rabun. Kalau albino kan rabun, Bang. Oh, albino kan rabun. Ya, mereka tidak akan tahu. Ini tuan gua, ini makanan. Dia nggak akan tahu. Yang penting kalau tidak nyaman, ya udah gigit gitu aja. Jadi sebetulnya Iko adalah peliharaan dari istrinya Danu kan? Ya. Kan? Cewek melihara albino keren kan? Kalau Danu lebih suka motif gelap kayak gini, Bang. Lebih angker. Kalau itu kan unyu tuh. Lebih lembut. Warnanya cantik masalahnya. Ya. Nah, dengan Baralamo, Nyonya tadi bisa mencintai Retik ketika dengan Danu. Ular kau. Cukup dengan berapa lama? 2 bulan, 3 bulan udah. Sampai dia paham lah dalam artiannya. Nah, program ke depan apa kira-kira ini kau Danu? Program ke depan nambah anak. Anak kok? Ular atau anak kok? Enggak. Program ke depan insya Allah kalau ada rezeki dari Allah, di Padang akan ada reptile zoo atau kebun binatang reptile. Oh, itu Danu masih menunggu sampai sekarang. Cita-cita ya, punya kebun binatang khusus reptil. Reptil ataupun mau ada kebun binatang pun di Padang kan sebenarnya nggak masalah. Iya, kebun binatang ada di Padang kan. Karena kita lihat dari masyarakat Kota Padang sendiri itu haus dengan akan hiburan. Hiburan itu kan bukan berarti dengan di samping hiburan ada edukasi, ada nilai-nilai di sana nih ya. Ya kalau kini Wak masih ke Bukit Tinggi, Mancalia. Bukit Tinggi, nyampe di Bukit Tinggi ke kandang kosong. Kandang kosong pulau begitu kan? Bang, itu nah mungkin gurunya masuk dalam dah. Lah dicoba untuk mengusulkan kepada pejabat terkait dan. Kita udah masuk coba bahas ke teman-teman BKSDA. Dan beberapa orang tua Danu juga udah membantu ke Asosiasi Kebun Binatang Indonesia. Mudah-mudahan terwujud segera dan ini menjadi menarik. Amin. Dan kembali di Nyandu sana, jadi kalau bahas Joula di rumah itu jangan dibunuh gitu kan. Nanti hubungin ke DM aja bisa di Instagram Danu tadi. Cepat responnya kan Dan. Ya, atau nanti WA bisa juga. The King Reptile Padang. Reptile ya, tulisannya Reptile. Ya. Jadi sana silakan follow, setidaknya menjadi tempat pengaduan paling efektif gitu ya. Kita kan lebih mengutamakan keselamatan dari masyarakat sendiri. Nggak, misalnya kan ulah kau ada di rumah kini kok, jangannya misalnya menyuruh di tumpukan kain lah gitu. Itu biarkan dulu di situ. Biarkan dulu. Mereka nggak akan pai-pai. Enggak. Jadi selagi tidak diganggu dia tidak akan kemana-mana. Nah, yang Danu takutkan Bang, ada beberapa yang dalam artiannya ya bahasa awaknya itu sosok pandai gitu kan Bang. Sosok mantap lah. Dia toko kan. Kalau ular yang berbisa itu kan jatuhnya daya otot serangnya itu kan masih aktif atau bisanya itu masih aktif ketika diputus kepalanya, bisa dari kayak kobra atau kayak viper itu masih aktif di 12 jam Bang. Oh iya, masih aktif. Jadi mau dalam artiannya kegigit setelah dibunuh pun bisa berefek gitu dalam artiannya. Itu yang kita takutin. Jadi nanti orang beranggapan ndak ulah nak bisa pada pegang kepala dia udah salah, nanti kan dia berusaha untuk menggigit jari. Kena gigit jari bisa. Dan ada sebuah cerita yang tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu itu seorang security di Jakarta yang meninggal di itu kan? Iya. Di Piton kan? Jadi yang Danu bahas sebentar ini sebenarnya gambarannya ya itu. Karena cara memegang dari si sapam tersebut salah. Itu ular yang berbisa, belang itu namanya ular welang atau Bungarus candidus. Itu ularnya ada di Padang juga ada. Itu biasanya di area Sungai Pisang. Itu berbisanya itu efeknya itu lebih ngantuk Bang. Bengkak, nyeri, pusing dan ngantuk. Nah, setelah beliau sapam ini tidur dan tidak bangun selama-lamanya kan. Nah, itu yang Danu bilang tadi, penanganan cara memegang kepala ular ini. Kalau ketika salah, dia menyontak, dia bisa mengejar area jari yang untuk memegangnya. Ada orang menyabian agak ke mistis teh. Melihara ular tuh sama melihara peliharaan setan.
Pernah enggak sih nemukan hal-hal mistik ketika melihara hewan-hewan seperti itu, Danu? Kalau mistik banyak, tapi kalau untuk dalam artiannya membahas tentang yang kayak ular dilambangkan oleh setan di Al-Quran sendiri tidak ada seperti itu. Nyubantai Danu langsung. Tidak ya? Tidak. Karena terbukti Danu sekian tahun memelihara hewan-hewan seperti itu dan ya, ular ini Danu bilang tidak melambangkan setan karena Danu alhamdulillah sampai kini kan Danu pernah ngaji ya Bang. Alhamdulillah kata Al-Quran pun juara 3 ya kan. Jadi untuk mendalami kayak arti dari surat-surat tersebut, ya Danu paling senang lah kayak surat Lebah, surat sapi betina, Al-Baqarah. Danu mendalami juga. Danu bukan hanya sekedar hobi. Jadi Danu dalami dalam artinya agama Danu Islam. Danu dalami di Al-Quran. Sampai kita ketemu dengan apa Bang? Kisah Rasulullah. Yang ular yang menunggu Rasulullah ratusan tahun di Gua Syur. Pernah dengar Bang? Hanya untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ya masalah-masalah sihir itu identik dengan ular yang dibangun oleh masalah sihir? Danu pernah sedikit membaca di kitab Injil. Ada sepatah surat di Injil itu yang Danu pegang. Berjalanlah engkau dengan perut engkau. Itu di Injil. Nah, bagi teman-teman yang Islam yang membilang ular ini setan atau melambangkan setan, berarti mohon maaf kalian berkiblat ke Injil. Nah, itu yang Danu takutin, Bang. Oke. Paham. Nah, tapi Danu pernah ngalamin hal mistis enggak selama mungkin bergaul dengan ular? Danu awalnya dari 2011, 2012 itu Danu nangkap ular di Asrama Rimbo Kaluang. Piton 2 meter. Itu ketika tidur. Jadi pas malam itu ada kayak wanita nangis. Nah, kebetulan wanita itu berdiri di atas karung ular yang Danu tangkap. Dia minta lepasin. Berarti ular tuh minta dilepas. Iya, pokoknya cewek itu berbaju putih dan terus Danu lepas. Danu lepas, dan ketika Danu lepas itu Bang, Abang tahu ular ini kan jalan seperti ini. Jadi dia mendongak seperti ini, terus ngelihat gini Bang. Kayak minta makasih gitu. Menoleh baliknya. Hati-hati ya di alam kata Danu kan. Jangan sampai ketemu orang ya nak. Dia jalan berhenti, negain kepala, dia lihat ke Danu kayak gini. Terus dia jalan lurus lagi. Oh, itu perdana tuh, sumpah. Kalau ular laut pernah. Ular laut Danu pernah nangkep di pantai Air Manis. Dia itu bisanya lebih parah ya? Dan itu bisanya nomor 1 di atas king cobra. Di atas king cobra malah? Danu pernah nangkep dalam artiannya cuman kita iseng-iseng ya. Dalam artiannya karena baru-baru belajar ular ya Bang ya. Danu tangkap, Danu bawa pulang, Danu kasih taruh di akuarium dan tutup. Itu ada seperti sosok kakek gitu yang marah. Yang marah harus dilepasin. Danu masukin botol dan lepasin lagi. Abang tahu sungai anak pisang? Tahu. Sungai anak pisang, Pulau Pisang. Iya, Pulau Pisang. Yang di dekat Pantai Mani. Itu kan surut tuh. Bisa jalan kan? Iya, bisa jalan. Pas udah lepasin ular, pas balik minjak tanah pantai Danu pertama kali Bang. Dari pulau ke pantai itu kan pas mijak pasir pantai itu ombak terus langsung buah. Apa tuh petanda ya Bang? Kayak ngantam langsung Bang, kayak pasang besar langsung. Jadi kayak nahan gitu. Akhirnya menahan tuh, tiba-tiba ombaknya gede gitu. Kan nggak mungkin. Kalau pasang kan pelan-pelan dia naik kan. Tapi bukan berarti bahwa hewan ular kok sebagai jelmaan iblis atau setan nih yang pasti. Sebenarnya setan yang menyerupai mereka. Setan yang menyerupai mereka, bukan ular yang menyerupai setan. Semuanya Bang, semuanya. Jadi persepsi dari satu masyarakat itu ketika di sini ada pocong nih. Terdengar sama masyarakat sekitar kan. Sebanyak itu, misalkan dalam satu kampung kepercayaan mereka ada pocong di sana. Pocong itu akan berwujud full. Dalam artiannya tidak hanya bayang-bayang atau apa Bang. Dan Danu punya kini koleksi 4 king cobra. Pernah dihandle berarti dipegang seperti ini? Pernah? Emang memandikan setiap hari Bang. Setiap hari dimandikan? Ada.
Nggak ada ketakutan, bisa digigit atau basi. Enggak, nanti kalau Kenapa banyak orang yang kemudian pemilik king cobra kemudian meninggal? Gitu. Nggak punya kecemasan tuh seperti itu. jangan sampai lah, Bang. Kok bisa seperti itu gitu? Ya, lebih sebenarnya pada dasarnya itu semua king cobra yang ada di toko itu kan hasil rescuean. Kita bukan peliharanya buat gaya-gayaan gitu. Tidak buat sombong, tidak buat apa. Oh, intinya itu tadi balik kepada ketulusan, niat baik. Ketika ada kesombongan, musibah itu bisa saja terjadi. Karena makhluk hidup pun kan ngerti semuanya. Di Al-Quran pun diomongin kalau hewan, tumbuhan itu ngerti bahasa manusia. Manusia yang tidak pernah ngerti bahasa mereka. Setidaknya bisa ambil pelajaran hari Iko bahwa segala sesuatu ketika dicintai dengan tulus pasti akan menjadi yang terbaik untuk awak. Dan tentunya ketika Danu bertahan sekian tahun dan masih bertahan. Iya, meskipun kayak digigit, Bang. Danu kalau digigit pun, ngapain digigit? Lepasin. Oke. Nggak pernah marah, Bang. Danu nggak pernah marah. Memang dengan ketulusan, nggak ngerti, ya. Bang. Iya. Kalau orang ngusilin dikit, bentak langsung kan. Tapi kalau ular, kenapa digigit gitu? Nah, itu penting Sana bahwa kembali diingatkan si Danu tadi bahwa ketika Anda bertemu ular di rumah, itu jangan dibunuh, biarkan dulu, hubungi Danu, rescue atau mungkin pemadamkar. Ya. Dan itu yang paling penting biarkan nyedi tampeknya karena ini akan pindah Ya, coba lihat dari jauh aja lah. Dalam artinya sampai petugas nyampe atau teman-teman dari reptil sampai. Itu lebih aman lagi buat anak-anak di rumah, buat anak kecil di rumah kan kadang-kadang ada anak-anak kecil. Iya, tadi ketika wak nggak punya pengalaman, kemudian ketika ditangani malah resikonya ke awak. Iya, resikonya ke anak, ke kita atau ke keluarga. Iya. Thank you Danu hadir di Pot Bungo. Nah, Sana setidak-tidaknya kembali ke Jalan Gajah Mada nomor belakang 17 di depan kantor BKIM. Balai Kesehatan Indramata. Dan atau follow IG-nya Danu untuk bisa komunikasi bagi Danu Sana yang ingin apa itu The King Reptil Padang. The King Reptil pakai LE Reptile gitu. Di follow ya. Beko dia aja. Oke. Thank you Danu lah hadir dan lah mengajak kawan-kawan cantikku kemarin ya. Oke. Kalau itu jantan ya? Jantan, Bang. Lah Sana yang coba bermain jauh lah sana.